Manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan pengertian manajer yaitu setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Klasifikasi manajer berdasarkan tingkatan. Yang pertama, top manager, kedua, middle, dan yang ketiga yaitu lower. Klasifikasi manajer menurut tanggung jawab ada dua, yaitu manajer umum dan manajer fungsional. Aliran pemikiran manajemen ada klasik, hubungan manusiawi, dan manajemen modern. Manajer dan lingkungan organisasi ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kemudian tahapan planning yang pertama, menetapkan tujuan, merumuskan keadaan sekarang, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kegiatan. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Lalu, rentang manajemen merupakan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Lalu, rentang manajemen merupakan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Selanjutnya, wewenang dan delegasi. Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan delegasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Penyusunan personalia organisasi. Penyusunan personalia organisasi adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan pandangan tentang motivasi yaitu ada model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Tipe saluran dasar komunikasi yang pertama komunikasi vertikal, komunikasi lateral, dan komunikasi diagonal. Kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ada tiga. Yang pertama, pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Manajemen konflik. Penyebab konflik ada komunikasi, struktur, dan pribadi. Sedangkan jenis konflik, yang pertama ada konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi, dan yang terakhir konflik antar organisasi. Yang terakhir ada pengawasan. Tipe-tipe pengawasan ada yang pertama pengawasan pendahuluan atau feed forward control, pengawasan concurrent, pengawasan umpan balik atau feedback control. Sedangkan tahap-tahap pengawasan yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan. Nah, dalam kelompok kami mengambil contoh penerapan pengorganisasian. Kami mengambil contoh penerapan pengorganisasian di lingkungan masyarakat. Seperti contoh remaja masjid mengadakan kegiatan lomba tahunan untuk anak-anak TPQ. Supaya dalam menjalankan kegiatan lomba tersebut dapat berjalan dengan lancar, biasanya itu para remaja masjid membentuk susunan pengurus organisasi seperti ketua, bendahara, sekretaris, humas, rekap, dan lain sebagainya. Dan setiap pengurus organisasi tersebut menjalankan tugasnya masing-masing agar acara lomba tahunan berjalan dengan baik.